Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Teknik Negosiasi ingin mempresentasikan negosiasi internasional dari segi seni dan sains. Anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Fitri Haidar, lalu ada Mirfak Mahya, ada Muhammad Nuzurul, Cynthia Yorneta, dan Tegar Ilalang. Definisi dari negosiasi internasional dari segi seni dan sains. Negosiasi internasional berbeda dengan negosiasi pada umumnya, karena terdapat perbedaan kebudayaan antar pihak yang terlibat. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model dan sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Sedangkan sains atau ilmu negosiasi memberikan bukti-bukti penelitian untuk mendukung tren luas yang seringkali, namun tidak selalu terjadi selama negosiasi. Hal ini sangat menantang sebab negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional menambah tingkat kompleksitas yang jauh lebih besar daripada tingkat kesulitan dalam negosiasi satu budaya. Perlu diingat bahwa hasil negosiasi, baik negosiasi dalam negeri maupun negosiasi internasional, ditentukan oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Meski perbedaan budaya jelas memang penting, negosiator juga harus berjaga-jaga agar tidak terlalu menyalahkan perbedaan budaya atau menganggap perbedaan budaya sebagai yang paling bertanggung jawab atas hasil negosiasi. Negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional jauh lebih kompleks daripada negosiasi dalam negeri. Kompleksitas ini juga merupakan sumber kemunculan energi, semangat, dan frustasi saat melakukan negosiasi antar negara, dan akan menantang negosiator untuk memahami ilmu negosiasi sambil mengembangkan seni negosiasi mereka. Selanjutnya, apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Terdapat dua konteks keseluruhan yang mempengaruhi negosiasi internasional berbeda, yaitu ada konteks lingkungan dan konteks terdekat. Nah, konteks lingkungan ini mencakup berbagai kekuatan lingkungan yang berada di luar kendali negosiator atau kedua belah pihak, dan dapat memengaruhi negosiasi. Sedangkan konteks terdekat mencakup faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh negosiator. Memahami peran berbagai faktor dalam konteks lingkungan dan konteks terdekat sangat penting untuk dapat memahami kompleksitas proses dan hasil negosiasi internasional. Saya akan membahas konteks lingkungan terlebih dahulu. Dalam konteks lingkungan ini terdiri dari 7 faktor, yaitu pertama itu ada pluralisme, hukum, dan politik. Jadi, kondisi negara yang merupakan institusi legal formal dan memiliki sistem mempunyai perbedaan dengan perusahaan dalam menjalankan urusan rumah tangga, bisnis, dan usahanya. Jadi, antara satu negara dan negara lain memiliki kondisi pluralisme hukum dan politik yang berbeda juga. Lalu yang kedua ada ekonomi internasional. Dalam ekonomi internasional, nilai tukar mata uang internasional mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini, nilai mata uang menimbulkan risiko yang besar terhadap kedua negara. Setiap perubahan dalam nilai mata uang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai perjanjian bagi kedua negara. Jadi, semakin tidak stabil nilai tukar mata uang, semakin besar pula risiko bagi kedua belah pihak. Selain itu, perubahan nilai tukar mata uang baik naik maupun turun dapat sangat memengaruhi nilai kontrak bagi kedua belah pihak, mengubah kesepakatan yang tadinya sama-sama menguntungkan menjadi keuntungan besar bagi satu pihak dan kerugian luar biasa bagi pihak lain, serta adanya keterkaitan terhadap ekonomi internasional, di mana setiap negara memiliki perbedaan mata uang. Oleh karena itu, harus disepakati mata uang apa yang akan digunakan. Lalu yang ketiga ada pemerintah dan birokrasi asing. Perbedaan juga terdapat dalam sistem birokrasi dari berbagai macam negara. Ada negara yang memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan leluasa, dan ada pula yang memiliki aturan yang ketat terhadap perusahaan dan perindustrian di negaranya. Lalu ada ketidakstabilan. Ketidakstabilan memiliki banyak bentuk, termasuk kurangnya sumber daya, kurangnya barang dan jasa, dan ketidakstabilan politik. Tantangan bagi negosiator internasional adalah untuk mengantisipasi perubahan dengan akurat yang cukup waktu untuk menyesuaikan konsekuensinya. Negosiator yang menghadapi kondisi yang tidak stabil harus mencantumkan sebuah pasal dalam kontraknya yang akan memungkinkan pembatalan secara mudah dan mempertimbangkan pembelian polis asuransi untuk menjamin berbagai persyaratan kontrak tersebut. Saran ini mengasumsikan bahwa kontrak tersebut akan dihargai
dan bahwa pasal-pasal khusus dalam kontrak tersebut diterima secara budaya oleh pihak satunya. Lalu yang kelima ada ideologi. Negosiator dari negara lain tidak selalu memiliki ideologi yang sama. Jadi perbedaan ideologi juga perlu diperhatikan dalam negosiasi, karena perbedaan ini menjadi sangat prinsipal. Misalnya, negosiasi di Amerika Serikat akan lebih cenderung bersifat liberal, individualistik, dan kapitalistik. Hal ini berbeda dengan negosiasi di Cina dan Prancis, yang lebih mementingkan hak publik. Perbedaan ideologi dapat menyebabkan pihak tidak setuju pada tingkat yang paling mendasar tentang apa yang sedang dinegosiasikan. Selanjutnya ada budaya. Orang-orang dari budaya yang berbeda menafsirkan proses dasar negosiasi dengan prinsip yang berbeda. Terdapat juga bukti bahwa pilihan model penyelesaian konflik berbeda-beda di setiap budaya. Jadi, perbedaan budaya termasuk juga akan mempengaruhi bagaimana seorang negosiator bersikap. Pengaruh dari budaya dalam diri seorang negosiator biasa akan tampak dari gaya, bahasa tubuh, dan bahkan dari cara berpikir yang menimbulkan interpretasi yang beragam. Nah, dan ada pemegang saham eksternal. Pemegang saham eksternal ini merupakan berbagai orang dan organisasi yang memiliki kepentingan atau saham dalam hasil negosiasi. Para pemegang saham ini mencakup asosiasi usaha, persatuan buruh, kedutaan besar, dan asosiasi industri. Para negosiator internasional dapat menerima banyak promosi dan bimbingan dari pemerintah melalui kedutaan besar. Jadi, negosiasi juga harus memperhatikan pihak-pihak di luar negosiasi dan tidak terlibat dalam negosiasi, namun terdampak dengan hasil negosiasi yang akan dihasilkan. Ketujuh faktor tersebut dalam konteks lingkungan ini dapat berfungsi untuk membatasi atau menghambat organisasi yang bergerak di dalam internasional. Dan negosiator perlu memahami dan menerima dampak berbagai faktor tersebut. Lalu konteks kedua yang membuat negosiasi internasional berbeda yaitu konteks terdekat. Nah, konteks terdekat ini memiliki pengaruh penting terhadap negosiasi. Dalam konteks terdekat terdiri dari 5 faktor diantaranya. Yang pertama ada kekuatan tawar-menawar relatif. Kekuatan relatif ini seringkali dioperasionalkan sebagai jumlah modal dalam bentuk dana dan investasi lainnya yang rela diinvestasikan oleh masing-masing pihak dalam usaha baru, serta anggapan bahwa pihak yang berinvestasi modal lebih memiliki kekuatan lebih dalam negosiasi dan karena itu akan lebih berpengaruh pada proses negosiasi serta hasilnya. Lalu ada tingkat konflik. Situasi konflik yang tinggi berdasarkan etnis, identitas, atau geografi lebih sulit untuk dicarikan solusi. Jadi, ketika sedang bernegosiasi dengan adanya situasi konflik tersebut, jadi sulit diselesaikan. Tingkat konflik dan jenis hubungan ketergantungan antara pihak-pihak dalam negosiasi lintas budaya juga akan mempengaruhi proses dan hasil negosiasi. Hal yang juga penting adalah sejauh mana negosiator menyusun kerangka negosiasi secara berbeda atau mengonseptualisasi hal yang menyangkut negosiasi tersebut. Dan hal ini tampak berbeda-beda di setiap budaya, sebagaimana halnya dengan negosiator menanggapi konflik. Lalu ada hubungan antara para negosiator. Negosiasi merupakan bagian dari hubungan yang lebih besar antara kedua belah pihak. Sejarah hubungan antara pihak-pihak akan memengaruhi negosiasi yang berlangsung. Sama halnya seperti negosiasi yang berlangsung saat ini akan menjadi bagian dari negosiasi di masa depan antara kedua belah pihak. Dan dengan adanya hubungan yang berkembang antar pihak-pihak utama yang bernegosiasi, sebelum negosiasi dilaksanakan juga akan memiliki dampak penting terhadap proses dan hasil negosiasi. Lalu ada hasil yang diinginkan. Dalam hasil yang diinginkan terdapat faktor berwujud dan tidak berwujud yang memainkan peran besar dalam menentukan hasil negosiasi internasional. Berbagai negara sering menggunakan negosiasi internasional untuk mencapai tujuan politik, baik dalam negeri maupun internasional. Dalam negosiasi perdagangan antara dua negara, kedua belah pihak seringkali menyepakati lebih sedikit dari hasil jangka pendek yang mereka inginkan karena hubungan jangka panjang dianggap lebih penting. Dan terakhir ada pemegang saham terdekat. Pemegang saham terdekat dalam negosiasi mencakup para negosiator tersebut sendiri serta orang-orang yang mereka wakili secara langsung, seperti manajer perusahaan dan dewan direksi mereka.
Para pemegang saham dapat memengaruhi negosiator lewat banyak cara melalui keahlian, kemampuan, dan pengalaman internasional. Para negosiator sendiri jelas dapat berdampak besar pada proses dan hasil negosiasi internasional dengan motivasi personal para negosiator utama dan pemegang saham. Jadi pemegang saham ini merupakan pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya negosiasi. Mereka yang termasuk dalam pihak ini juga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam negosiasi. Konseptualisasi budaya dan negosiasi. Aspek negosiasi internasional yang paling sering diteliti adalah mengenai budaya. Penelitian tentang dampak budaya terhadap negosiasi meningkat tajam dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Pertama, budaya merupakan fenomena di level kelompok. Hal ini berarti setiap kelompok orang memiliki keyakinan, nilai, dan ekspektasi perilaku yang sama. Elemen umum kedua dari budaya adalah keyakinan, nilai, dan ekspektasi perilaku budaya yang dipelajari lalu diteruskan ke anggota kelompok tersebut. Next. Menurut Robert Janosik pada tahun 1987, terdapat 4 cara yang telah digunakan untuk mengkonseptualisasi budaya dalam negosiasi internasional. Yang pertama yaitu sebagai perilaku yang dipelajari, sebagai nilai bersama, sebagai dialektika, dan dalam konteks. Meskipun keempatnya memiliki kesamaan dan perbedaan yang berbeda, tetapi masing-masing cara tersebut menekankan memahami bagaimana budaya memengaruhi negosiasi. Budaya sebagai perilaku yang dipelajari. Salah satu pendekatan untuk memahami dampak budaya mendokumentasi perilaku negosiasi sistematis orang-orang dari berbagai budaya. Alih-alih menitik beratkan pada alasan mengapa anggota budaya tertentu berperilaku seperti ini, pendekatan pragmatis ini berkonsentrasi pada penciptaan katalog perilaku yang harus diharapkan atau diekspektasi oleh negosiator internasional saat memasuki budaya. Budaya sebagai nilai bersama. Pendekatan kedua untuk mengonsepkan budaya berkonsentrasi pada pemahaman nilai dan norma umum, kemudian menyusun sebuah model bagaimana norma dan nilai memengaruhi negosiasi dalam budaya tersebut. Perbandingan lintas budaya dilakukan dengan menemukan norma dan nilai penting yang membedakan budaya satu dengan yang lainnya, dan memahami bagaimana perbedaan ini memengaruhi negosiasi internasional. Model dimensi budaya Hofstede. Gers Hofstede melakukan penelitian ekstensif mengenai nilai-nilai yang dikumpulkan lebih dari 100.000 pegawai IBM di seluruh dunia dan lebih dari 50 budaya yang terlibat dalam penelitiannya. Analisis yang ia temukan terdapat 4 dimensi yang dapat membedakan perbedaan penting antar budaya tersebut, yaitu individualisme atau kolektivisme, jarak kekuatan atau power distance, keberhasilan karir atau kualitas hidup, dan yang terakhir penghindaran kepastian. Berikut merupakan 4 dimensi yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan penting antar budaya dalam model dimensi budaya Hofstede. Yang pertama, individualisme atau kolektivisme. Masyarakat individualistik mendorong kepada generasi mudanya untuk lebih mandiri. Masyarakat kolektivisme mengintegrasi individu ke dalam kelompok terpadu yang bertanggung jawab atas kesejahteraan tiap kelompok. Hofstede menyatakan bahwa fokus hubungan dalam masyarakat kolektivis memainkan peran penting dalam negosiasi dengan pihak lainnya, berlanjut selama bertahun-tahun dan akan mengubah hubungan negosiator tersebut, yang mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk dibangun kembali. Berbeda dengan masyarakat individualistik, di mana negosiator dianggap dapat diganti dan kompetensi bukan hubungan, merupakan pertimbangan penting untuk memilih seorang negosiator. Jadi, negosiator dari budaya kolektivis akan sangat bergantung pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan jangka panjang. Sementara negosiator dari budaya individualistik
akan lebih mungkin mengganti negosiator mengganti kriteria jangka pendek apapun yang dianggap cocok. Kedua, jarak kekuatan. Dimensi jarak kekuatan atau power distance menjabarkan sejauh mana anggota organisasi dan institusi seperti keluarga yang kurang memiliki kekuatan menerima dan berekspektasi bahwa kekuatan didistribusikan dengan tidak merata. Menurut Hofstede, budaya dengan jarak kekuasaan yang besar akan lebih mungkin mengonsenkan pengambilan keputusan di puncak kekuasaan dan segala keputusan akan ditentukan oleh pemimpin. Yang ketiga, keberhasilan karir atau kualitas hidup. Hofstede menemukan bahwa berbagai budaya berbeda dalam hal sejauh mana budaya tersebut megang nilai-nilai yang mendorong keberhasilan karir atau kualitas hidup. Budaya yang mendorong keberhasilan karir dicirikan oleh pemerolehan uang dan barang, dan tidak memerhatikan orang lain. Dimensi ini memiliki pengaruh terhadap negosiasi dengan meningkatkan persaingan saat para negosiator dari budaya keberhasilan karir bertemu negosiator dari budaya kualitas hidup, kemungkinan besar memiliki rasa empati terhadap pihak lain dan lebih mungkin mengusahakan kompromi. Yang keempat, penghindaran kepastian. Penghindaran ketidakpastian mengindikasikan sejauh mana sebuah budaya memprogram anggotanya untuk merasa nyaman atau tidak nyaman dalam situasi tidak struktur. Next. Model nilai budaya Hall. Tulisan dari antropolog budaya Edwin Hall telah sangat berpengaruh dalam mengkonseptualisasi nilai-nilai budaya. Ia menspesifikasi secara terbatas nilai budaya yang dapat digunakan untuk memahami perbedaan antar budaya dan keduanya, yaitu konteks komunikasi serta ruang dan waktu. Ia menyatakan bahwa budaya dibedakan berdasarkan budaya konteks komunikasi tingkat rendah atau komunikasi tingkat tinggi. Dimensi kedua hal, yaitu ruang dan waktu, merujuk pada perbedaan budaya, bagaimana budaya tersebut mengelola dan menjadwalkan kegiatan. Hal menyatakan bahwa sejumlah budaya bersifat monokronik dan polikronik. Next. Budaya sebagai dialektika. Pendekatan ketiga menggunakan budaya untuk memahami negosiasi internasional yang diidentifikasikan oleh Janosik pada tahun 1987, menyadari bahwa seluruh budaya mengandung dimensi atau ketegangan yang disebut dengan dialektika. Pendekatan ini memiliki kelebihan dibandingkan pendekatan budaya sebagai nilai bersama, karena pendekatan ini menjelaskan variasi dalam budaya, artinya tidak semua orang dalam satu budaya memiliki nilai yang sama dengan konsentrasi yang sama. Pendekatan budaya sebagai dialektika memberikan saran sederhana bagi para negosiator internasional mengenai cara harus bersikap dalam negosiasi tertentu. Pendekatan ini menyatakan bahwa apabila negosiator ingin berhasil dalam negosiasi internasional, perlu menghargai kekayaan budaya di mana ia bekerja. Sudut pandang budaya sebagai dialektika dimulai dengan pemahaman mendalam mengenai budaya dan penggunaan pemahaman tersebut untuk menciptakan perumpamaan negosiasi untuk mendapatkan pemahaman yang kaya mengenai bagaimana negosiasi berlangsung. Kesimpulannya, negosiator yang mempunyai pemahaman kuat mengenai perumpamaan negosiasi dalam sebuah budaya akan lebih mungkin lebih berhasil dalam negosiasi. Next. Budaya dalam konteks. Para pendukung budaya dalam konteks mengakui bahwa perilaku negosiasi ditentukan oleh banyak faktor, dan menggunakan budaya sebagai satu-satunya penjelasan perilaku berarti menyederhanakan sebuah proses sosial yang kompleks. Teori terkini mengenai negosiasi internasional menggunakan pendekatan budaya dalam konteks, yaitu dibuat oleh Tinsley, Brett, Shapiro, dan Okumura pada tahun 2004. Dia mengemukakan teori kompleksitas budaya di mana mereka menyatakan bahwa nilai-nilai budaya akan berdampak langsung terhadap negosiasi dalam sejumlah kondisi dan hanya akan berdampak langsung sedikit dalam situasi lain.
Next. Model budaya dalam konteks telah menjadi makin kompleks untuk dapat menjelaskan berbagai perbedaan nuansa dalam negosiasi lintas budaya. Namun, kompleksitasan ini meningkat menjadi pendekatan ini semakin kurang berguna bagi praktisi negosiasi lintas budaya yang memperhatikannya. Akan tetapi, kekuatan dari model ini berada pada pembentukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana negosiasi lintas budaya bekerja dan pemahaman ini untuk mempersiapkan apabila seorang terlibat secara efektif dalam negosiasi internasional. Pengaruh budaya terhadap negosiasi dalam sudut pandang manajerial. Peluang negosiasi. Negosiasi lintas budaya dipengaruhi oleh sejauh mana negosiator dalam budaya berbeda memiliki kesepakatan atau perselisihan mendasar mengenai apa situasi tersebut bersifat distributif atau integratif. Pemilihan negosiator. Kriteria ini mencakup pengetahuan mengenai subjek yang dinegosiasikan, senioritas, hubungan keluarga, gender, usia, pengalaman, dan status. Protokol. Berbagai budaya berbeda dalam hal sejauh mana protokol atau formalitas hubungan antara dua pihak yang bernegosiasi dianggap penting, seperti nama gelar, kartu nama perusahaan, jabat tangan, dan aturan berpakaian. Komunikasi. Budaya memengaruhi cara orang berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Untuk menghindari penghinaan terhadap pihak lain dalam negosiasi, negosiator internasional perlu mengamati aturan budaya untuk berkomunikasi secara seksama. Misalnya, menaruh kaki di atas meja di Amerika Serikat menyiratkan kekuasaan atau relaksasi. Di Thailand, hal ini dianggap sangat menghina. Kepekaan waktu. Di Amerika Serikat, secara umum, meyakini bahwa lebih cepat, lebih baik daripada lebih lambat, karena melambangkan produktivitas tinggi. Budaya Islam di negara Arab lebih menitik beratkan pada waktu kejadian atau event time, bukan waktu jam atau clock time, di mana dalam budaya waktu jam, orang-orang menjadwalkan kegiatan berdasarkan jam. Dalam budaya waktu kejadian, kegiatanlah yang menjadwalkan orang. Kecenderungan resiko. Beberapa budaya cenderung menghasilkan pembuat keputusan yang birokratis dan konservatif yang menginginkan kesepakatan besar mengenai informasi sebelum membuat keputusan. Orientasi budaya terhadap risiko akan memiliki efek yang besar pada apa yang dinegosiasikan dan isi dari hasil yang dinegosiasikan. Para negosiator dalam budaya yang berorientasi risiko akan lebih bersedia bergerak lebih dulu dalam kesepakatan dan akan secara umum mengambil lebih banyak kesempatan. Kelompok versus individu. Budaya berbeda-beda berdasarkan apa budaya tersebut menitik beratkan pada perorangan atau kelompok. Amerika Serikat merupakan budaya yang sangat berorientasi pada individu, di mana kemandirian dan kepercayaan diri dihargai dan dipuji. Sebaliknya, budaya-budaya yang berorientasi kelompok mementingkan keunggulan kelompok dan memandang kebutuhan individu sebagai prioritas kedua dibandingkan kebutuhan kelompok. Sifat kesepakatan. Perbedaan budaya dalam cara mendapatkan persetujuan dan apa arti persetujuan tersebut sebenarnya dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman. Contoh dari Foster, tahun 1992, memperhatikan bahwa orang-orang Cina seringkali menggunakan memorandum kesepakatan untuk meresmikan sebuah hubungan dan menandai awal negosiasi atau keuntungan bersama dan kompromi. Namun, seringkali orang-orang Amerika akan menerjemahkan memorandum kesepakatan yang sama sebagai penutup negosiasi yang dapat dikuatkan oleh pengadilan. Emosionalisme. Budaya sepertinya memengaruhi cara negosiator menampilkan emosi. Dari Salakos 1998. Emosi-emosi tersebut dapat digunakan sebagai taktik atau respons alami terhadap keadaan positif dan negatif selama negosiasi. Dari Kumar, tahun 2004. Kepribadian juga cenderung memainkan peranan dalam ekspresi emosi, tetapi sepertinya juga terdapat banyak perbedaan lintas budaya dan aturan-aturan mengenai tampilan emosi dalam budaya kemungkinan besar diperlihatkan selama negosiasi.
dari Salakos 1998. Selanjutnya ada pengaruh budaya terhadap negosiasi, yang dimana ini dari sudut pandang penelitian. Yang pertama ada pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi. Jika antar kedua negara dalam proses negosiasi, di mana ketika dua negara tersebut memiliki kebudayaan yang hampir mirip bahkan dikatakan sama, maka dalam pertukaran informasi lebih memungkinkan terjadi dibandingkan dengan antar negara yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, ada pengaruh budaya terhadap kognisi negosiator. Dalam hal ini, di mana para peneliti sedang berusaha untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi cara para negosiator memproses informasi selama negosiasi dan bagaimana hal ini kemudian memengaruhi mereka dalam proses dan hasil negosiasi. Lalu, ada pengaruh budaya terhadap etika dan taktik negosiasi. Dalam konteks ini, di mana para peneliti ingin menelaah apakah para negosiator di berbagai budaya memiliki penilaian etika yang sama terhadap taktik negosiasi. Lalu, yang terakhir ada pengaruh budaya terhadap penyelesaian konflik. Dalam budaya yang lebih kolektivis dan penyelesaian suatu konflik, di mana mereka cenderung lebih memilih dilakukannya dengan cara akomodasi, kolaborasi, dan penarikan diri dibandingkan dengan negosiator-negosiator dari budaya yang lebih individualis, yang dimana mereka cenderung lebih suka dengan cara berkompetisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi-strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Ada beberapa faktor yang menunjukkan bahwa negosiator tidak seharusnya terlalu banyak mengubah pendekatan mereka saat melakukan negosiasi lintas budaya. Ada 4 faktor. Yang pertama, negosiator mungkin tidak mampu mengubah pendekatan mereka secara efektif. Sedikit pemahaman mengenai budaya lain jelas-jelas lebih baik daripada tidak tahu sama sekali. Hal ini mungkin tidak cukup untuk memungkinkan para negosiator untuk membuat penyesuaian yang efektif pada strategi negosiasi mereka, dan juga berusaha untuk menyesuaikan pekerjaan yang berat dan membutuhkan kefasihan bahasa mereka dan juga pemahaman budaya yang mendalam. Kemudian yang kedua, para negosiator dapat mengubah pendekatan mereka secara efektif. Tidak berarti bahwa hal ini akan secara otomatis mendatangkan hasil negosiasi yang lebih baik. Kemungkinan besar pihak lain akan memodifikasi pendekatan mereka juga. Akibat situasi ini dapat menjadi bencana dengan masing-masing pihak yang mencoba bertindak seperti yang seharusnya dilakukan oleh pihak lain dan kedua pihak benar-benar mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lain. Yang ketiga, di sini ada penelitian yang menyebutkan bahwa para negosiator secara alami dapat bernegosiasi dengan cara yang berbeda saat bernegosiasi dengan orang-orang dari budaya mereka sendiri dibandingkan dengan budaya yang lain. Nah, yang terakhir itu, kedua belah pihak dalam negosiasi lintas budaya harus siap berkomunikasi dalam metode yang dipilih pihak lain, yaitu komunikasi langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan kesempatan didapatkannya hasil negosiasi yang baik. Strategi-strategi yang responsif terhadap budaya disusun menjadi 3 kelompok berdasarkan keakraban yang dimiliki negosiator mengenai budaya pihak lain. Kemudian dalam setiap kelompok terbagi menjadi beberapa strategi yang dapat digunakan oleh negosiator secara terpisah atau strategi unilateral dan yang dilakukan bersama-sama atau strategi bersama. Kelompok pertama yaitu pengetahuan yang sedikit mengenai budaya lain. Di dalamnya ada 3 jenis lagi, yaitu mempekerjakan agen atau penasihat lain yang termasuk dalam strategi unilateral. Dalam strategi ini, cara melakukan pendekatan bagi negosiator yang memiliki pengetahuan sangat sedikit mengenai budaya pihak lain. Di mana misalnya dengan merekrut seorang agen atau penasihat yang akrab dengan budaya kedua belah pihak. Kemudian dengan adanya hubungan ini dapat mencakup meminta pihak lain mengadakan negosiasi di bawah pengawanan atau di bawah suruhan agen sampai menerima saran secara reguler atau insidental selama negosiasi. Meskipun agen atau penasihat dapat menimbulkan kesulitan lain, mereka mungkin cukup berguna bagi para negosiator yang memiliki sedikit pengetahuan mengenai budaya pihak lain dan sedikit waktu untuk bersiap-siap. Kemudian yang kedua ada membawa seorang mediator. Ini termasuk dalam strategi bersama. Para juru bahasa atau interpreter akan sering memainkan perannya sebagai seorang mediator dengan memberikan kedua belah pihak lebih banyak informasi daripada hanya dengan menerjemahkan kata-kata selama negosiasi.
Terus banyak tipe mediator yang dapat digunakan dalam bernegosiasi lintas budaya, mulai dari seorang yang melakukan pendahuluan dan kemudian menarik diri dan digantikan oleh seseorang yang hadir selama negosiasi dan bertanggung jawab mengatur proses negosiasi. Mediator dapat mendorong salah satu pihak atau lainnya untuk menggunakan pendekatan salah satu budaya atau pendekatan budaya ketiga, atau ini yang disebut biasanya dengan budaya asal mediator. Kemudian yang ketiga ada membujuk negosiator lain agar menggunakan pendekatan Anda. Ini termasuk dalam strategi bersama. Di dalam strategi ini dilakukan dengan cara memengaruhi pihak lain agar menggunakan pendekatan kita sendiri. Banyak sekali cara untuk melakukan strategi ini. Mulai dari membuat permintaan dengan cara yang sopan hingga menjelaskan dan juga menegaskan secara kasar bahwa kita merupakan cara yang terbaik. Dan yang kedua, ada cara yang lebih halus di mana negosiator dapat terus menanggapi permintaan pihak lain dalam menggunakan bahasa mereka sendiri karena tidak dapat mengungkapkan maksud mereka dengan baik dalam bahasa lain. Strategi ini banyak memiliki keuntungan bagi para negosiator dan pengetahuan budaya yang sedikit. Misalnya dengan keuntungan strategis karena ia dapat menggunakan taktik-taktik yang lebih ekstrim dan menggunakan alasan ketidaktahuan budaya, karena sebenarnya untuk mengetahui budaya lain itu bukan tanggung jawab kita juga. Jadi kita nggak wajib gitu loh untuk bisa tahu tentang budaya orang lain dalam negosiator, tapi lebih baiknya kalau kita juga tahu. Terdapat pula kerugiannya dalam strategi yang tadi. Misalnya saat melakukan negosiasi antara orang Jepang dan Amerika, pihak Jepang akan merasa terganggu atau terhina karena harus berusaha lebih keras untuk memahami negosiator Amerika dalam konteks budaya Amerika, karena budaya Amerika itu kan misalnya kayak dalam bahasa Inggris. Nah itu kan dalam keseharian kita juga kan kita sering menggunakan bahasa itu kan, ada pelajarannya juga. Terus untuk bahasa sehari-hari orang Amerika lebih mudah diterima oleh masyarakat lainnya. Sedangkan kalau Jepang itu kayak mungkin dari cara berpakaian atau cara dia berbicara, dia mungkin tidak kayak nggak gampang gitu loh untuk ngomong bahasa Inggris. Nggak semuanya bisa bahasa Inggris, tapi kan kalau orang Inggris itu kan kayak udah bahasa internasional gitu kan, udah kayak bahasa umum untuk melakukan negosiasi antar budaya ataupun antar negara kayak gitu. Nah, kelompok yang kedua itu keakraban yang sedang. Ada adaptasi pendekatan negosiator lain, ini termasuk dalam strategi unilateral. Dalam strategi ini dilakukannya perubahan pendekatan secara sadar oleh negosiator hingga menjadi lebih menarik bagi pihak lain daripada mencoba berperilaku seperti pihak lain. Nah, negosiator juga menggunakan strategi ini untuk dapat mempertahankan pendekatan mereka sendiri, namun membuat modifikasi untuk membantu pemahaman pihak lain. Misalnya dengan menghilangkan beberapa perilaku dan mengadopsi beberapa perilaku pihak lain. Kesulitan dalam melakukan strategi ini adalah mengetahui perilaku mana yang harus diubah, dihilangkan, atau diadopsi. Selain itu, tidak jelas apakah pihak lain akan menafsirkan modifikasi-modifikasi seperti yang dimaksud oleh negosiator. Jadi pihak lainnya itu belum tentu sama beranggapan sama kayak kita gitu, walaupun kita udah mengubah, udah memodifikasi, tapi belum tentu dia beranggapan atau berpendapat yang sama kayak kita. Terus ada penyesuaian koordinat. Ini yang dinamakan strategi bersama. Strategi ini mengharuskan kedua pihak membuat penyesuaian secara bersama untuk menemukan proses negosiasi yang dapat dilakukan bersama-sama. Hal ini dapat dilakukan secara implisit namun cenderung terjadi secara eksplisit dan dapat dianggap sebagai cara khusus untuk menegosiasikan mengenai proses negosiasi. Dalam strategi ini juga membutuhkan banyak pengetahuan yang sedang mengenai budaya pihak lain dan setidaknya sedikit bantuan mengenai bahasanya karena pemahaman yang baik jika tidak mampu berbicara. Di kelompok yang ketiga yaitu pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain. Yang pertama ada merangkul pendekatan negosiator lain yang termasuk dalam strategi unilateral. Dalam strategi ini sepenuhnya mengadopsi pendekatan dari negosiator lain. Agar dapat berhasil, biasanya negosiator harus sepenuhnya bilingual dan bikultural. Strategi ini membutuhkan persiapan waktu dan biaya untuk persiapan, dan hal ini menyebabkan negosiator berada di bawah tekanan besar karena sulit untuk beralih ke budaya lain, kemudian harus beralih lagi ke budaya yang lama atau ke budaya awal dengan cepat. Terus manfaat yang didapatkan dari menggunakan strategi ini adalah karena negosiator lain dapat didekati dan dipahami secara menyeluruh dalam konteks budayanya. Yang kedua ada improvisasi pendekatan. Ini termasuk dalam strategi bersama. Dalam strategi ini melibatkan pembuatan pendekatan yang disesuaikan secara khusus dengan situasi negosiasi, negosiator lain, dan keadaan juga. Untuk melakukan strategi pendekatan ini, kedua pihak negosiasi harus memiliki pengetahuan yang banyak mengenai budaya pihak lain dan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik individu negosiator lain.
Negosiasi yang muncul dengan pendekatan ini dapat dibuat dengan adopsi aspek-aspek dari kedua budaya saat keduanya akan melakukan negosiasi. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling fleksibel karena pendekatan ini merupakan keunggulan sekaligus kelemahan. Arti dari fleksibel di sini sendiri itu merupakan keunggulan karena kemungkinan pendekatan tersebut dibuat sesuai keadaan, tapi merupakan kelemahan karena terdapat beberapa pernyataan umum preskriptif yang dapat diajukan mengenai cara menggunakan strategi ini. Jadi kita nggak ada persiapannya gitu loh kalau misalkan ditanya-tanya. Terus yang terakhir ada symphony effect. Ini termasuk dalam strategi bersama juga. Di dalam strategi ini memungkinkan negosiator menciptakan satu pendekatan baru yang dapat meliputi aspek-aspek baik budaya tuan rumah maupun praktik-praktik yang diadopsi dari budaya ketiga. Penggunaan strategi ini rumit dan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Strategi ini akan maksimal saat pihak-pihak mengenal satu sama lain dan dengan kedua budaya masing-masing dan memiliki struktur yang sama dalam hal negosiasi, seperti para diplomat profesional yang menggunakan pendekatan ini saat ada norma dan bahasa yang mereka gunakan melampaui perbatasan negara dan membentuk budaya mereka sendiri atau yang biasa disebut dengan diplomasi. Resiko dari menggunakan strategi ini, kita akan merasakan kebingungan, kehilangan waktu, dan usaha keseluruhan yang dibutuhkan agar dapat dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya, silahkan di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.